Pernah gak lo ngerasa ada suara kursi kayu yang digeser-geser di atas plafon kamar lo tepat jam 12 malam? Padahal di atas itu nggak ada lantai lagi, cuma atap kosong. Atau tiba-tiba lo nyium aroma kabel terbakar yang nusuk banget. Tapi pas lo cek semua elektronik, ternyata semuanya aman-aman aja. Hati-hati, mungkin itu bukan korsleting listrik biasa, tapi bau dari nyawa yang pernah terputus secara paksa di kamar yang lo tempatin sekarang. Kisah ini dialami sama Bayu, anak rantau yang tergiur sama harga kosan murah di daerah Jakarta Barat. Kamarnya paling pojok, fasilitas lengkap, tapi dia nggak pernah dikasih tahu kenapa kamar sebelah dia selalu dikunci rapat pakai gembok gede yang karatan. Sampai suatu malam, karena rasa penasarannya, Bayu ngintip lewat lubang kunci kamar sebelah itu. Dan dia lihat sepasang kaki pucat lagi ayun-ayun di udara, seolah-olah lagi nungguin kursi di bawahnya buat dipendang sekali lagi. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Bayu nemuin sisa tali jemuran yang melilit di lehernya pas dia bangun tidur, coba lo cek lubang kunci kamar lo sekarang. Ada yang lagi ngintip dari sebelah, atau emang kamar lo beneran kosong? Tulis di kolom komentar, pagar gaib, biar rumah atau kosan lo selalu dijagain dari gangguan makhluk alam sebelah. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita bakal nemenin Bayu bayar sewa pakai nyawanya sendiri. Mari kita mulai bab 1. Jakarta Barat di pertengahan tahun 2026 masih jadi rimba beton yang mencekam buat anak rantau berbudget pas-pasan kayak Bayu. Bayu, cowok berusia 24 tahun yang baru aja dapat kontrak kerja sebagai staf admin, udah seminggu muter-muter cari kosan yang gak bikin dompetnya sekarat. Sampai akhirnya, di sebuah gang sempit daerah Grogol, dia nemu sebuah papan triplek kusam bertuliskan, "Terima kos putra-putri, murah, kamar mandi dalam." Alamatnya nunjukin ke sebuah bangunan tua gaya kolonial yang cat putihnya udah ngelupas di sana-sini, ditutupin sama lumut hijau yang lembab dan bau tanah. Begitu Bayu masuk, hawa dingin yang gak wajar langsung nyergap tengkuknya. Padahal di luar Jakarta lagi panas-panasnya sampai 35 derajat Celcius. Pemilik kosnya, seorang nenek tua bernama Ibu Susi, yang jalannya udah bungkuk dan matanya selalu nunduk, nawarin kamar paling pojok di lantai 2. Kamar ini paling adem, Mas. Harganya cuma 700.000 sebulan. Udah bersih semua, ucap Ibu Susi dengan suara yang serak dan pelan banget. Bayu kaget. Di daerah sestrategis ini, harga segitu biasanya cuma dapat kamar sekecil liang lahat dengan fasilitas kipas angin butut. Tapi di kamar ini, ada kasur spring bed, lemari kayu jati yang kokoh, bahkan ada jendela yang menghadap langsung ke arah pohon beringin besar di belakang gedung. Bayu yang lagi butuh uang buat makan, gak mikir panjang lagi. Dia langsung bayar DP dan pindah hari itu juga, tanpa sadar kalau harga murah itu adalah umpan buat penghuni baru yang bakal dijadiin temen main buat makhluk yang gak mau pergi dari sana. Kamar nomor 208, itu nama rumah baru Bayu. Letaknya bener-bener di ujung lorong yang lampunya redup dan sering kedap-kedip. Yang bikin Bayu agak risih cuma satu, kamar sebelahnya, nomor 207, pintunya digembok pakai rantai besi yang gede banget dan karatan. "Itu kamar gudang, Mas, jangan dibuka ya, kuncinya hilang," kata Ibu Susi pas nganterin Bayu. Bayu cuma manggut-manggut aja. Dia pikir wajar kalau bangunan tua begini punya gudang yang berantakan. Tapi pas Bayu mulai masukin barang-barangnya, dia ngerasa ada yang aneh. Tiap kali dia ngelewatin pintu kamar 207, dia ngerasa ada suara gesekan halus dari balik pintu itu. Kayak suara kain yang diseret di atas lantai keramik yang berdebu. Malam pertama di kosan baru harusnya jadi malam yang tenang. Tapi buat Bayu, itu adalah awal dari rangkaian teror yang bakal ngerusak kewarasannya. Pas dia lagi beres-beres baju ke dalam lemari jati, dia nemuin sebuah coretan kecil di dinding bagian dalam lemari yang tertutup debu. Tulisannya tipis banget,
kayak digores pakai kuku. Jangan pernah lihat ke atas. Bayu sempat merinding, tapi dia nyoba mikir positif. Mungkin itu cuma keisengan penghuni lama yang hobi nonton film horor. Dia tutup lemarinya kencang-kencang, nyoba buat tidur karena besok adalah hari pertamanya kerja. Tapi pas lampu kamar dia matiin, kesunyian di lantai 2 itu mendadak jadi sangat berat. Dia bisa dengar suara napasnya sendiri yang kedengeran ganda, seolah-olah ada orang lain yang juga lagi bernapas tepat di bawah kolong tempat tidurnya yang gelap. Tepat pukul 12 malam, Bayu terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena hidungnya mendadak sesak oleh aroma yang sangat mengganggu. Bau kabel terbakar yang sangat tajam menyengat paru-parunya, persis seperti ada korsleting listrik besar yang sedang terjadi di dekatnya. Bayu langsung loncat dari kasur, panik kalau kosannya kebakaran. Dia cek charger HP, kipas angin, sampai saklar lampu. Tapi semuanya dingin dan normal. Anehnya, bau itu makin lama makin menyengat, bercampur sama aroma amis yang samar-samar menyerupai bau daging busuk. Bau itu seolah-olah merembes keluar dari celah dinding yang berbatasan langsung dengan kamar 207. Kamar gudang yang digembok rantai itu. Bayu mendekatkan hidungnya ke dinding, dan benar aja, aroma itu makin kuat di sana. Pas dia lagi nempel di tembok, tiba-tiba dia dengar suara dari atas plafon kamarnya. Krek, sret, suara kursi kayu yang digeser-geser. Bayu membeku. Kamarnya itu lantai paling atas. Di atas plafon cuma ada rangka atap dan genteng. Nggak ada ruangan lagi yang memungkinkan orang buat naruh kursi, apalagi nggesernya. Suaranya terdengar berat dan nyata, seolah-olah ada orang yang lagi ngebenerin posisi duduknya tepat di atas kepala Bayu. Bayu nengok ke atas, menatap langit-langit kamarnya yang catnya udah mulai retak-retak ngebentuk pola yang menyerupai wajah manusia yang lagi meringis kesakitan. "Siapa di atas?" teriak Bayu. Suaranya pecah di tengah kesunyian malam. Nggak ada jawaban. Tapi suara kursi geser itu mendadak berhenti, ganti jadi suara yang lebih bikin jantung Bayu mau copot. Suara welak-welak yang belan. Suara kayak orang lagi sesak napas atau tercekik lehernya. Suaranya berasal dari balik dinding kamar 207. Bayu mundur perlahan. Badannya gemeteran hebat. Dia nyoba nyalain lampu kamar, tapi saklarnya nggak respon. Lampu neon di langit-langit cuma kedip-kedip sebentar, ngeluarin percikan api kecil yang baunya persis sama kayak aroma kabel terbakar yang tadi dia cium. Dalam keremangan lampu yang kedap-kedip itu, Bayu ngeliat ke arah bawah pintu kamarnya. Dari celah bawah pintu yang sempit, dia ngeliat ada cairan hitam kental yang mulai merayap masuk ke dalam kamarnya. Cairan itu baunya amis banget, kayak darah yang udah lama mendidih. Di saat yang sama, suara kursi geser di atas plafon kembali terdengar. Kali ini jauh lebih kencang, disusul sama suara debuman keras, seolah-olah ada benda berat yang jatuh dan tergantung di udara. Plafon kamar Bayu bergetar hebat. Debu-debu putih jatuh berhamburan ke atas kasurnya. Bayu nggak tahan lagi. Dia lari ke arah pintu mau keluar. Tapi pas dia pegang gagang pintunya, rasanya panas banget, kayak baru aja dibakar api. Dia terjebak di dalam kamarnya sendiri, bareng aroma kabel terbakar dan suara makhluk yang lagi meregang nyawa di atas plafonnya. Setelah hampir setengah jam terjebak dalam kegelapan dan aroma maut, suasana di kamar Bayu mendadak jadi sunyi lagi. Bau kabel terbakar itu hilang secepat munculnya, diganti sama hawa dingin yang bikin giginya gemeletuk. Bayu duduk meringkuk di pojokan kamar, memeluk lututnya sambil nunggu matahari terbit.
Tapi rasa penasarannya yang dipicu oleh ketakutan luar biasa malah bikin dia ngelakuin hal yang harusnya nggak dia lakuin. Dia pengen tahu apa yang sebenarnya ada di kamar sebelah. Kamar 207 yang katanya gudang itu. Dengan tangan yang masih gemeteran, dia buka kunci pintu kamarnya yang sekarang udah nggak panas lagi. Dia keluar ke lorong yang gelap, cuma modal senter dari HP-nya yang baterainya tinggal 5%. Lorong lantai 2 itu kerasa panjang banget, padahal cuma ada 4 kamar di sana. Bayu jalan perlahan menuju pintu kamar 207. Gembok rantainya masih di sana, tapi anehnya, gembok itu sekarang kelihatan basah. Seolah-olah baru aja disiram pakai cairan hitam yang amis tadi. Bayu mendekatkan wajahnya ke arah lubang kunci pintu kamar 207. Dia narik napas dalam-dalam, nyoba buat fokusin matanya ke lubang kecil itu. Awalnya dia cuma lihat kegelapan total di dalam sana. Tapi pas senter HP-nya nggak sengaja nyorot ke arah lubang kunci, dia ngelihat sesuatu yang bakal bikin dia trauma seumur hidup. Di dalam kamar 207 yang gelap itu, nggak ada barang-barang gudang. Ruangan itu kosong melompong. Tapi tepat di tengah ruangan, di bawah pendaran cahaya bulan yang masuk dari jendela yang pecah, ada sepasang kaki manusia. Kaki itu pucat banget. Warnanya udah kebiru-biruan, kayak mayat yang udah kelamaan disimpan di freezer. Kaki itu nggak napak ke lantai. Posisinya menggantung sekitar 10 cm di udara. Yang bikin Bayu lemes, kaki itu nggak diam. Kaki itu lagi ayun-ayun pelan. Nyik, nyik. Seirama sama suara gesekan tali jemuran di atas kayu plafon. Kaki itu pakai kaos kaki putih yang udah kotor, sama noda darah kering di bagian jempolnya. Bayu mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan. Dia mau lari, tapi matanya kayak dipaksa buat terus lihat ke lubang kunci itu. Tiba-tiba, kaki yang tadinya ayun-ayun itu berhenti mendadak. Posisinya sekarang kaku banget. Terus, perlahan-lahan, kaki itu mulai muter. Muter 180 derajat, sampai bagian tumitnya menghadap ke arah Bayu. Bayu dengar suara ratakan tulang yang nyaring banget. Krak, seolah-olah leher pemilik kaki itu baru aja diputar paksa. Di saat itulah, Bayu sadar kalau di balik lubang kunci itu ada sepasang mata merah yang sekarang lagi gantian ngintip dia dari dalam. Mata itu melotot, penuh sama dendam dan penderitaan yang tak berujung. HP Bayu mendadak mati total, ninggalin dia dalam kegelapan absolut tepat di depan pintu kamar sang penjerat nyawa. Bayu terbangun di lantai lorong pas matahari baru aja nyembul dari balik gedung-gedung tinggi. Kepalanya pusing banget. Rasanya kayak abis dihantam benda tumpul. Dia buru-buru bangun dan lari ke bawah. Nyari Ibu Susi buat minta penjelasan. Atau seenggaknya mau pindah kamar hari itu juga. Dia nemuin Ibu Susi lagi duduk di meja makan tua di dapur. Lagi motong-motong kunyit dengan gerakan yang sangat lambat. Ibu, kamar 207 itu sebenarnya kamar apa? Saya lihat ada orang di dalam. Teriak Bayu nggak sabaran. Ibu Susi diam. Dia nggak nengok, tapi tangannya yang megang pisau mendadak berhenti bergerak. Mas Bayu, kan saya sudah bilang, jangan pernah lihat ke arah situ. Itu cuma gudang penyimpanan memori yang nggak mau dibuang. Ucap Ibu Susi dengan suara yang datar, dingin, dan gak ada emosinya sama sekali. Dia pelan-pelan nengok ke arah Bayu, dan Bayu nyadar kalau di leher Ibu Susi ada bekas luka melingkar yang hitam. Persis kayak bekas jeratan tali yang udah lama. Ibu Susi bilang kalau dulu ada seorang mahasiswa yang tinggal di kamar 208. Kamar yang sekarang ditempati Bayu. Yang nekat bunuh diri di kamar 207 karena depresi berat.
Mahasiswa itu pakai tali jemuran plastik warna biru buat ngeakhiri hidupnya tepat di malam Jumat Kliwon. Yang bikin Bayu makin merinding, Ibu Susi bilang, kalau tiap kali ada penghuni baru di kamar 208, makhluk itu bakal berbagi penderitaannya. Mahasiswa itu meninggal karena ngerasa lehernya panas kayak terbakar. Itu kenapa Bayu nyium bau kabel terbakar malam tadi. Dia nggak suka orang baru yang berisik, Mas. Tali jemurannya masih ada di atas plafon kamar Mas Bayu. Jangan pernah disentuh, atau Mas bakal ngerasa betapa sempitnya udara di dunia ini. Lanjut Ibu Susi sambil balik lagi motong kunyitnya. Pisau di tangannya sekarang ngeluarin suara gesekan yang mirip banget sama suara kursi kayu yang digeser semalam. Bayu balik ke kamarnya dengan perasaan yang hancur. Dia mau packing, mau pergi dari situ secepat mungkin. Tapi pas dia buka pintu kamar 208, dia lihat sesuatu yang bikin dia jatuh terduduk. Di atas bantalnya, ada seutas tali jemuran plastik warna biru yang udah ngebentuk lingkaran simpul hidup. Tali itu masih basah, mengeluarkan bau amis darah dan aroma kunyit yang menyengat. Bayu ngeliat ke atas plafon, dan dia nyadar kalau lubang ventilasi di atas lemarinya sekarang terbuka lebar. Dari dalam lubang hitam itu, keluar helai-helai rambut hitam panjang yang menjuntai turun menuju ke arah tempat tidurnya. Bayu sadar, mahasiswa itu bukan cuma mau berbagi cerita. Dia lagi nyiapin wadah baru buat nemenin dia ayun-ayun di kamar sebelah. Niat Bayu buat kabur terhalang oleh rasa lemas yang luar biasa di kakinya. Seolah-olah seluruh energinya telah dihisap oleh dinding-dinding kayu ulin kamar tersebut. Dia terpaksa duduk di tepi kasur, menatap simpul tali biru itu dengan tatapan kosong. Di tengah ketakutannya, mata Bayu menangkap sesuatu yang terselip di celah antara lemari jati besar dan dinding kamar yang lembab. Sebuah benda persegi panjang yang kusam oleh debu dan sarang laba-laba. Bayu menarik benda itu dengan hati-hati. Ternyata itu adalah sebuah foto Polaroid tua yang warnanya sudah mulai menguning dan berjamur. Foto itu memperlihatkan seorang cowok muda yang lagi duduk di kursi kayu. Kursi yang sama dengan suara yang dia dengar semalam di depan kamar 208. Cowok itu tersenyum, tapi senyumnya kelihatan sangat dipaksakan, dan matanya kelihatan sangat sayu, seolah-olah dia lagi nanggung beban ribuan ton di pundaknya. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang tintanya sudah luntur kena air. Sewa kamar ini, bayarnya bukan pakai duit, tapi pakai napas terakhir. Ibu Susi nggak pernah jujur soal talinya. Bayu gemeteran. Dia nyadar kalau mahasiswa di foto ini adalah korban sebelum dia. Yang lebih mengerikan lagi, Bayu merhatiin latar belakang foto tersebut. Di pantulan kaca jendela di belakang si cowok, ada bayangan Ibu Susi yang lagi berdiri di kegelapan lorong sambil megang seutas tali jemuran biru yang sama. Bayu sadar kalau Ibu Susi bukan cuma pemilik kos biasa. Dia adalah penjaga yang memastikan ritual gantung diri ini terus berulang. Tiap penghuni kamar 208 adalah tumbal buat menjaga agar gedung tua ini nggak rubuh dimakan usia.
Foto itu tiba-tiba terasa sangat panas di tangan Bayu, dan perlahan-lahan gambar di foto itu mulai berubah. Wajah cowok di foto itu mulai membiru. Matanya melotot keluar dan lidahnya menjulur panjang. Bayu melempar foto itu ke lantai, tapi foto itu nggak jatuh layaknya kertas biasa. Foto itu melayang di udara, muter-muter, seirama dengan suara kursi yang mulai terdengar lagi di atas plafon. Krek, krek. Bayu dengar suara bisikan dari balik lemari jati. Bantuin gue lepasin talinya, Bayu. Leher gue sakit banget. Suara itu sangat jernih, seolah-olah ada orang yang lagi nempel di kupingnya. Bayu nyoba lari keluar, tapi pintunya tiba-tiba terkunci rapat secara gaib. Gembok rantai dari kamar 207 sekarang pindah ke pintu kamar Bayu, mengunci dia di dalam ruangan yang mulai dipenuhi oleh asap berbau kabel terbakar dan aroma bunga Kamboja yang layu. Malam kedua di kamar 208 berubah jadi arena penyiksaan fisik bagi Bayu. Lampu neon di langit-langit kamarnya mendadak menggila, kedap-kedip dengan frekuensi yang sangat cepat, menciptakan efek stroboskopik yang bikin pandangan Bayu jadi patah-patah. Tiap kali lampu itu mati selama sepersekian detik, sosok mahasiswa gantung diri itu pindah posisi. Pertama, dia berdiri di pojok kamar. Detik berikutnya, dia udah duduk di atas lemari. Dan detik selanjutnya, dia udah berdiri tepat 1 jengkal di depan wajah Bayu, dengan posisi leher yang miring ke samping sampai tulangnya mencuat keluar. Bayu merasakan tekanan udara di kamar itu mendadak jadi vakum. Dia kesulitan bernafas, paru-parunya serasa mau meledak. Dia nyoba buat dobrak pintu, tapi tiap kali badannya nabrak pintu besi itu, dia ngerasa kayak nabrak tembok beton yang sangat keras. Suhu udara drop sampai titik beku, tapi di saat yang sama, leher Bayu mulai kerasa panas membara. Pas dia pegang lehernya, dia ngerasa ada tekstur kasar yang melingkar di sana. Tekstur tali jemuran plastik yang gak kelihatan secara mata telanjang, tapi bisa dia rasain gesekannya. "Pergi lo, jangan ganggu gue!" teriak Bayu sambil ngelempar bantal ke arah sosok itu. Tapi bantal itu cuma nembus tubuh bayangan hitam itu dan jatuh ke lantai dengan suara basah. Sosok itu mulai ketawa. Suara tawanya kedengeran kayak suara orang yang lagi kesedak darah. Dia mulai angkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arah plafon yang retak. Bayu ngikutin arah telunjuk itu, dan dia lihat simpul tali biru yang tadi ada di kasur, sekarang sudah tergantung rapi di rangka atap, nungguin kepala seseorang buat masuk ke sana. Lampu neon meledak dengan suara yang sangat nyaring. Duar, ninggalin Bayu dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Bayu ngerasa ada tangan-tangan dingin yang mulai meluk badannya dari belakang, narik dia secara perlahan menuju ke arah tengah kamar, tepat di bawah simpul tali itu. Bau kabel terbakar makin pekat, nyampur sama bau amis yang luar biasa mualin. Bayu nyoba buat teriak minta tolong ke penghuni kos lain, tapi dia nyadar kalau di lantai 2 ini gak ada orang lain selain dia.
Seluruh kamar lain adalah kamar kosong yang diisi oleh memori-memori korban sebelumnya, yang semuanya sudah menjadi bagian dari dinding gedung tua ini. Di tengah kegelapan yang mencekam, suara rantai besi yang beradu, welak, 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 terdengar sangat nyaring dari arah pintu kamar. Gembok besar yang tadi ngunci kamar Bayu tiba-tiba terbuka dan jatuh ke lantai dengan suara dentuman logam yang berat. Pintu kamar Bayu terbuka perlahan, tapi yang dia lihat di luar bukan lorong kosan, melainkan interior dari kamar 207 yang seharusnya terkunci rapat. Bayu seolah-olah ditarik paksa masuk ke dalam kamar sebelah melalui portal dimensi yang terbuka di pintunya. Kamar 207 baunya jauh lebih busuk. Di sana, Bayu lihat kursi kayu yang selama ini dia dengar suaranya. Kursi itu melayang-layang di tengah ruangan, muter dengan kecepatan konstan. Di bawah kursi itu, ada tumpukan baju-baju mahasiswa yang sudah berjamur dan dipenuhi oleh ulat-ulat putih kecil. Bayu lihat sosok mahasiswa itu sekarang udah berdiri di atas kursi yang melayang tersebut. Dia memegang ujung tali jemuran biru yang ujung satunya lagi ternyata nempel di leher Bayu secara gaib. Tiap kali sosok itu narik talinya, Bayu ngerasa lehernya makin kejepit dan pandangannya makin gelap. Lihat, ini tempat tinggal kita sekarang, Bayu. Suara itu bergema dari segala penjuru ruangan. Bayu lihat di dinding kamar 207, ada banyak foto-foto Polaroid yang ditempel pakai darah. Semua foto itu memperlihatkan wajah-wajah penghuni kos sebelum dia, yang semuanya meninggal dengan cara yang sama. Ibu Susi berdiri di pojok ruangan, megang sebuah buku besar yang isinya daftar nama-nama tumbal. Dia mencoret nama penghuni lama dan nulis nama Bayu di urutan paling bawah pakai tinta merah yang berbau amis belerang. Bayu nyoba buat mutus tali itu pakai tangan kosong, tapi talinya justru makin kuat melilit dan mulai masuk ke dalam kulit lehernya. Dia ngerasa darah mulai mengalir dari celah-celah jeratan itu. Dalam keputusasaannya, Bayu ngeliat ada sebuah cermin retak di pojokan kamar. Dia lihat pantulan dirinya di sana. Dia nggak lihat dirinya sebagai manusia, tapi dia lihat dirinya udah pakai seragam mahasiswa yang sama dengan makhluk itu, dengan wajah yang mulai membiru. Bayu nyadar kalau dia nggak seger keluar, jiwanya bakal ditukar secara permanen dengan makhluk yang sedang berdiri di atas kursi maut itu. Dalam upaya terakhir buat melarikan diri, Bayu berhasil nendang kursi melayang itu sampai jatuh, dan dia lari masuk ke kamar mandi di dalam kamarnya, berharap air bisa menetralisir energi negatif tersebut. Dia kunci pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik murah itu dan nyalain keran air bak mandi sampai penuh. Dia basuh mukanya berkali-kali, nyoba buat sadar kalau ini cuma mimpi buruk. Tapi pas dia ngeliat ke arah cermin kecil di atas wastafel, dia lihat pemandangan yang lebih mengerikan. Air yang keluar dari keran bukan air jernih, melainkan cairan merah kental yang baunya amis karat. Cairan itu mulai memenuhi bak mandi dan meluap ke lantai, membasahi kaki Bayu.
Bayu lihat di dalam bak mandi yang penuh darah itu, mulai muncul tangan-tangan pucat yang mencoba menarik kakinya masuk ke dalam air. Cermin di depannya mulai berembun, dan di permukaan embun itu tertulis sebuah pesan. Tidak ada jalan keluar bagi yang sudah membayar DP. Bayu teriak kencing banget. Dia pukul cermin itu sampai pecah berkeping-keping. Pecahan cermin itu jatuh ke lantai, dan di tiap kepingannya, Bayu lihat wajah Ibu Susi yang lagi ketawa melengking. Kos di sini murah, Mas Bayu, tapi tagihannya seumur hidup. Suara Ibu Susi terdengar dari balik pintu kamar mandi. Pintu plastik itu mulai meleleh karena panas gaib yang luar biasa. Bayu ngerasa ruang kamar mandi yang sempit itu mulai mengecil. Dinding-dindingnya seolah bergerak merapat buat ngejepit badannya. Dia terjebak di antara bak mandi berdarah dan dinding yang mau meratakannya. Aroma kabel terbakar kembali meledak. Kali ini lebih panas, sampai rambut Bayu mulai kerasa hangus. Dia merem kenceng-kenceng, merapalkan doa keselamatan yang dia ingat sejak kecil. Dia ngerasa ada tali jemuran biru yang mulai masuk dari celah ventilasi kamar mandi, melilit tangannya dan narik dia ke arah langit-langit. Bayu ngerasa ini adalah akhirnya. Dia mulai kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Sementara suara kursi kayu yang digeser kembali terdengar tepat di atas kepalanya dengan nada yang sangat puas. Tepat sebelum dinding kamar mandi menjepitnya sepenuhnya, sebuah ledakan energi dari rasa sakit di lehernya membuat Bayu berhasil menjebol pintu plastik yang meleleh dan jatuh tersungkur di lantai kamar 208. Dia nggak nunggu lama. Dia langsung ambil tas ranselnya yang udah berantakan dan lari menuju pintu utama. Tapi sosok mahasiswa gantung diri itu nggak diam aja. Dia meluncur dari plafon, mendarat di depan Bayu dengan suara gedubrak yang keras. Dia sekarang merangkak pakai tangan dan kakinya yang terbalik, ngejar Bayu di sepanjang lorong lantai 2. Suara krak, krak, krak dari tulang-tulang makhluk itu yang patah-patah kedengeran sangat dekat di belakang punggung Bayu. Bayu lari menuruni tangga kayu yang berderit parah, hampir aja dia jatuh terguling. Dia lihat Ibu Susi berdiri di bawah tangga dengan memegang tali jemuran yang sudah disiapkan untuknya. "Mau kemana, Mas Bayu? Kontraknya belum selesai," teriak Ibu Susi dengan wajah yang mendadak berubah jadi hitam legam dan matanya mengeluarkan ulat. Bayu nggak peduli. Dia terjang Ibu Susi sampai nenek tua itu terpental ke arah dapur. Bayu mencapai pintu depan kosan, tapi pintunya digembok pakai ribuan rantai gaib yang tidak bisa dibuka pakai tenaga manusia. Dia lihat sosok mahasiswa itu sudah sampai di belakangnya, siap buat melompat. Bayu nyari jalan keluar lain dan dia lihat jendela kaca besar di ruang tamu. Tanpa pikir panjang, Bayu tutup kepalanya pakai tas ransel dan dia nerjang kaca jendela itu sekuat tenaga. Perang. Kaca pecah berkeping-keping, dan Bayu jatuh ke halaman depan yang dipenuhi tanaman berduri. Dia terus lari keluar gang, gak nengok-nengok lagi ke belakang, meskipun dia dengar suara tangisan massal dari dalam gedung tua itu. Dia lari sampai ke jalan raya yang banyak lampunya, sampai dia nemuin sebuah pangkalan ojek yang masih rame. Di sana dia jatuh pingsan, dengan sisa-sisa tali jemuran biru yang masih melilit erat di pergelangan tangannya. Mahasiswa itu nggak bisa keluar dari wilayah kosan, tapi dia ninggalin tanda
yang bakal bikin Bayu nggak akan pernah bisa tidur nyenyak di ruangan yang ada plafonnya seumur hidup. Bayu terbangun di sebuah klinik terdekat dengan kondisi leher yang diperban tebal. Dokter bilang dia kena luka sayatan melingkar yang sangat dalam, hampir menengahi pita suaranya. Bayu nggak bisa cerita kejadian sebenarnya. Dia cuma bilang kalau dia jadi korban perampokan. Dia balik ke rumah orang tuanya di kampung buat memulihkan diri. Tapi luka di lehernya nggak pernah benar-benar sembuh. Tiap kali jam 12 malam, luka itu bakal kerasa panas membara dan ngeluarin bau kabel terbakar yang sangat tajam. Pas dia ngelepas perbannya di depan cermin, Bayu syok berat. Garis luka di lehernya itu bukan bekas sayatan pisau, tapi ngebentuk pola anyaman tali plastik yang sangat detail dan warnanya biru kehitaman. Dia sadar kalau makhluk itu telah menandainya. Dia bukan lagi manusia seutuhnya. Sebagian dari jiwanya telah tertinggal di kamar 208, tergantung di samping mahasiswa gantung diri itu selamanya. Bayu seringkali ngelihat pantulan dirinya di air atau kaca, dan di belakangnya selalu ada sosok mahasiswa itu yang lagi megang kursi kayu, nunggu waktu yang tepat buat ngajak Bayu bayar sewa yang tertunda. Kosan tua di Jakarta Barat itu kabarnya ditutup warga sebulan kemudian karena bau busuk yang sangat menyengat. Tapi Ibu Susi nggak pernah ditemuin lagi. Warga cuma nemuin ribuan tali jemuran biru yang tergantung di setiap kamar dan sebuah foto Polaroid Bayu yang sudah ditempel di dinding kamar 207. Bayu kini hidup dalam kesunyian. Selalu pakai syal buat nutupin lehernya. Menyadari bahwa di dunia ini, sesuatu yang murah seringkali punya tagihan tersembunyi yang harus dibayar pakai nyawa. Dia telah selamat secara fisik, tapi batinnya telah terjerat dalam simpul tali yang gak akan pernah bisa dilepaskan sampai maut yang sebenarnya menjemput. Para pejuang rantau, kisah Bayu ini jadi pengingat paling keras buat kita semua. Jangan pernah tutup mata sama logika, cuma gara-gara harga murah. Sesuatu yang gak masuk akal harganya, biasanya punya alasan yang lebih gak masuk akal di baliknya. Gedung-gedung tua di Jakarta itu punya ingatan. Dan terkadang, ingatan itu haus akan raga-raga baru buat dijadiin tumbal penopang bangunan. Punya pengalaman serupa pas lagi nyari kosan atau nempatin kamar baru yang hawanya beda? Tulis di kolom komentar, biar kita semua bisa lebih waspada sebelum bayar DP. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya di kisah alam sebelah. Karena besok, kita bakal bongkar rahasia di balik warung bakso penglaris yang ternyata pakai celana dalam bekas buat bumbu rahasianya. Tetap waspada dan ingat, coba lihat lubang kunci kamar lo sekarang. Apakah beneran kosong? Atau ada mata merah yang lagi nunggu giliran buat ngintip? Selamat malam.